Putusan nomor 85/PUU garis datar 20/2022. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem berdasarkan surat kuasa bertanggal 17 Agustus 2022 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani SHMH dan kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan. Menimbang bahwa karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam provisi, menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara aku terhadap permohonan tersebut secara faktual. Permohonan aku karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi keterdesakan atau kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut mahkamah, permohonan provisi yang diajukan pemohon dalam perkara aku beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 157 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 UU 10 2016, pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dan seterusnya dianggap dibacakan sampai pada angka 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, pemohon memohon kepada mahkamah agar dalam pokok perkara 1 menyatakan pasal 157 ayat 1 UU 10 2016 diulangi 10 tahun 2016 perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. 2 menyatakan pasal 157 ayat 2 UU 10 2016 Badan Peradilan Khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kedudukan hukum mengikat. 3 menyatakan pasal 157 ayat 3 UU 10 2016 perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dengan berlandaskan pada pasal 54 UMK
Oleh karena permohonan aku telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 UMK. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan pemohon, menurut Mahkamah pokok permasalahan yang diajukan pemohon adalah mengenai belum dilaksanakannya perintah pasal 157 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU 10 2016 oleh adresat ketentuan aku, yaitu Presiden atau pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini ketentuan pasal 157 ayat 1, ayat 2, ayat 3 UU 10 2016 dimaksud memerintahkan pembentukan suatu badan peradilan khusus yang akan menyelesaikan atau menangani perkara perselisihan hasil pemilihan yang harus sudah terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut sampai saat permohonan aku diajukan kepada Mahkamah, menurut Mahkamah telah mengancam keberlangsungan pemilihan terutama pada tahap penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara. Hal demikian karena pemilihan serentak secara nasional akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang rangkaian tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun 2023. Apabila diletakkan dalam konteks tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, badan peradilan khusus seharusnya sudah dibentuk jauh hari sebelum dimulainya tahapan dimaksud. Menimbang bahwa dalil dari pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma pasal 157 ayat 1, ayat 2, ayat 3 UU 10 2016 yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh pemohon merupakan perubahan atas pasal 157 U8 2015. Sebelum pasal 157 U8 2015 merupakan perubahan atas pasal 157 Perpu 1 2014 yang ditetapkan menjadi undang-undang oleh UU 1 2015. Adapun pasal 157 dalam ketiga undang-undang tersebut selengkapnya mengatur sebagai berikut. Pasal 157 UU 10 2016 dianggap dibacakan, ayat 1, ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 10 dianggap dibacakan. Pasal 157 UU 8 2015 ayat 1 sampai dengan ayat 10 juga dianggap dibacakan. Pasal 157 Perpu 1 2014 yang terlampir dalam UU 1 2015 ayat 1 sampai dengan 9 juga dianggap dibacakan. Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pemohon, yaitu pasal 157 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU 10 2016 merupakan perubahan mendasar terhadap substansi Perpu 1 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 1 2015. Perubahan mendasar tersebut disebabkan pasal 157 UU 1 2015 menyerahkan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Agung. Tetapi kemudian UU 8 2015 mengubah dengan menentukan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan diserahkan kepada suatu badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional. Selama badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk, maka kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, meskipun UU 8 2015 telah diubah dengan UU 10 2016, ihwal norma pasal 157 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan norma pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 UU 8 2015 telah disahkan dan diundangkan sejak 18 Maret 2015 dan perintah tersebut telah pula dikukuhkan kembali dalam pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 UU 10 2016 yang disahkan dan diundangkan sejak 1 Juli 2016. Perintah yang termaktub dalam norma aku belum dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan ketika terjadi perubahan UU 8 2015 menjadi UU 10 2016 di mana ketentuan perihal penyelenggaraan pemungutan suara serentak secara nasional, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota semula
direncanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027, Pide pasal 201 ayat 7 U8 2015 dimajukan menjadi dilaksanakan pada bulan November 2024. Pide pasal 201 ayat 8 UU 10 2016. Perintah tersebut belum dilaksanakan, padahal secara substansial norma pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 U8 2015 Yunto UU 10 2016 memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional. Namun hingga dilangsungkannya rangkaian persidangan permohonan aku, Mahkamah belum melihat upaya konkret dari pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang ditugasi mengadili atau menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Padahal dengan dimajukannya jadwal atau agenda pemilihan kepala daerah serentak secara nasional menjadi November 2024, upaya membentuk peradilan khusus harus menjadi agenda konkret dan mendesak. Hal tersebut dapat telusuri misalnya dengan tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PU/datar 11 Romawi/2012 dan UU 10 2016 dengan membentuk undang-undang yang mengatur badan peradilan khusus pemilihan, yaitu dengan belum dicantumkannya dalam program legislasi nasional. Dalam hal ini pembentukannya sudah harus dimulai setidaknya dengan adanya langkah konkret seperti tahapan penyusunan rencana atau konsep mengenai badan peradilan khusus, dasar hukum pembentukannya, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh sebuah badan peradilan khusus yang dirancang secara khusus pula. Langkah konkret dimaksud diharapkan dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya mengantisipasi kemungkinan halangan atau hambatan terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Misalnya seandainya badan peradilan khusus tersebut juga didesain untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan di bidang administrasi pemilihan kepala daerah, maupun badan peradilan tersebut seharusnya sudah mulai bertugas setidaknya bersamaan dengan dimulainya tahap pertama proses pemilihan kepala daerah. Begitu juga jika kewenangan badan peradilan khusus tersebut dibatasi hanya mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat 3 UU 10 2016, maka demi kepastian hukum dan demi menjamin adanya suatu sarana bagi upaya hukum terkait pemilihan kepala daerah, peradilan khusus tersebut seharusnya telah terbentuk. Hal tersebut dikarenakan akan berakhirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum dimulainya pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Terbentuknya badan peradilan khusus sebelum dimulainya tahap pertama pemilihan kepala daerah sangat penting agar masyarakat dalam kurung baik pemilih atau calon pemilih, partai politik, calon kepala daerah dan sebagainya mengetahui bahwa negara menyediakan badan peradilan yang dapat menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan kepala daerah, dan karenanya semua pemangku kepentingan sejak awal dapat menyiapkan diri atau merencanakan suatu tindakan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum. Menurut Mahkamah, penyiapan prasarana hukum berupa badan peradilan demikian sejak jauh hari dapat mereduksi potensi terjadinya konflik di luar hukum dari para pihak pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah. Artinya, kelengkapan kerangka hukum pemilihan kepala daerah demikian dapat menimbulkan rasa percaya diri bagi semua kalangan untuk menggunakan hak pilihnya serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah. Secara doktriner, menghilangkan atau mengurangi potensi konflik yang dapat muncul di tengah masyarakat kasu sengketa pemilihan kepala daerah adalah salah satu tujuan pembentukan hukum berbasis konstitusi. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang bukan hanya menyederhanakan kerumitan hubungan-hubungan atau interaksi antar anggota masyarakat, namun juga menyediakan berbagai sarana hukum untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam interaksi masyarakat keseharian. Demikian pula dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana bidang hukum lainnya,
Kerangka hukum pemilihan kepala daerah idealnya harus mampu menyederhanakan jalinan persoalan kepemilian dan menyediakan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik seandainya terjadi konflik yang tidak terhindarkan. Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan Badan Peradilan Khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016, Mahkamah perlu menjelaskan kembali secara ringkas perkembangan gagasan pembentukan Badan Peradilan tersebut dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 dianggap telah dibacakan. Sebelum Badan Peradilan Khusus tersebut terbentuk, kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi vide pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016. Menimbang bahwa dari perkembangan sejarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak tahun 2005 telah menjadi fakta hukum bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak kewenangan tersebut dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga saat ini. Kewenangan tersebut dilaksanakan di tengah fakta hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2013 yang berpendapat bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari keberatan konseptual atau teoritis yang dikemukakan Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2013 tersebut, fakta hukum demikian menunjukkan bahwa pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan peran sebagai badan peradilan khusus pemilihan dalam sifatnya yang sementara. Peran demikian sekali lagi dari perspektif hukum Indonesia sejak beralih dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 vide berita acara pengalihan wewenang mengadili antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008 hingga saat ini belum pernah dilaksanakan oleh lembaga atau badan peradilan tertentu selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa suatu kewenangan hukum yang bersifat sementara secara ideal pasti disertai dengan batas waktu kesementaraan tersebut. Pada suatu norma undang-undang yang mengatur kewenangan hukum yang bersifat sementara secara ideal pasti sudah dilengkapi dengan norma yang mengatur batas waktu kesementaraan itu. Berpijak dari hal demikian, ketika pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 2016 mengatur pemilihan serentak nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2024, maka penalaran hukum mengarah bahwa kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi harus segera berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud. Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktek berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktekkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu pembedaan antara rezim pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah vide paragraf 314 dan paragraf 15 di atas. Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan secara konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktek berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai pemilihan kepala daerah. Beberapa praktek berhukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar perubahan penafsiran adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penafsiran yang dilakukan
Melalui praktek berhukum demikian yang menunjukkan hasil baik selama beberapa periode pemilihan telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang pendapat atau penafsiran mengenai pembedaan antara rezim atau tata kelola kepemilihan dalam Undang-Undang Dasar 45. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus berdasar pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun dalam tafsir atas norma konstitusi yang dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud melalui putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020 khususnya subparagraf 3.15.1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan hukum Mahkamah atas kutipan tersebut dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mandiri pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan MK terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh MK terdiri dari pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota, serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Menimbang bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 adalah suatu badan peradilan. Sebagai suatu badan peradilan, Mahkamah berpendapat keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam bab 9 Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Menurut Mahkamah, semua norma mengenai badan atau lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama, yaitu bab 9 Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari pasal 24 dan pasal 24C UUD 1945. Rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi. Hal demikian membutuhkan pengubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan MK dibatasi secara ketat oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang pelaksananya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif dan lebih efisien bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah MK, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan amanat pasal 24C ayat 1 UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pasal 22E UUD 1945. Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan pasal 157 ayat 1
dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketentuan pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan merupakan kondisi sine qua non bagi keberadaan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016. Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai atau menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk. Inkonstitusionalitas pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016. Tidak lain karena kausa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus, melainkan akan bersifat permanen karena Badan Peradilan Khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Demi memperjelas makna pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frase sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frase tersebut, pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 selengkapnya dibaca. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan pasal 157 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 sepanjang frase sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus dalam Undang-Undang 10 2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan Akwo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, telah ternyata dalil permohon berkenaan dengan ketentuan norma pasal 157 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 22E, pasal 24C ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Akwo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akwo. 3. Permohonan provisi pemohon beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi mengabulkan permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus pada pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4.
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 bulan September tahun 2022 selesai diucapkan pukul 17.11 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dengan demikian, pengucapan, penetapan dan putusan telah selesai. Kemudian salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.